Li Jun adalah seorang murid yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Sejak kecil, ia sangat menyukai pertarungan, tetapi selalu kalah dari teman-temannya, meskipun telah berlatih keras untuk menjadi petarung yang hebat. Suatu hari, di sekolah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan teman-temannya yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi petarung tangguh, mereka harus bersekolah di Usong, tempat berkumpulnya para petarung terbaik. Mendengar hal itu, Li Jun pun memutuskan untuk pindah ke sekolah Yusong. Benar saja, sekolah tersebut lebih mirip arena pertarungan dibandingkan ruang belajar. Setelah beberapa waktu, Li Jun yang awalnya berada di peringkat 180 dalam pertarungan kini berhasil naik ke peringkat 17. Namun, ia tidak pernah bisa naik lebih tinggi karena selalu kalah dari mereka yang berada di atasnya. Suatu hari, Li Jun melihat Gamin bertarung melawan Yunwo di kelas. Ia terpesona dengan kekuatan Gamin dan ingin bergabung dengan kelompoknya, berharap bisa menjadi sekuat Gamin. Namun, setelah mendengar alasan Li Jun, Gamin langsung menolaknya dan mengusirnya dari tempat mereka belajar. Gamin tidak ingin kelompoknya dijadikan tempat latihan bertarung, melainkan benar-benar fokus untuk belajar. Meski ditolak, Li Jun terus membujuk Gamin agar menerimanya. Pada akhirnya, ia berjanji akan fokus belajar. Untuk menguji kesungguhannya, Gamin memberikan soal matematika sebagai syarat bergabung. Sementara itu, anggota kelompok lainnya pergi menjenguk guru Han Kyung di rumah sakit. Li Jun dengan serius mengerjakan soal-soal tersebut, hingga tiba-tiba seseorang datang mencari Gamin. Pria itu mengira Li Jun adalah Gamin dan menantangnya untuk bertarung di suatu tempat sebagai bagian dari ujian. Karena menyukai pertarungan, Li Jun mengaku sebagai Gamin dan mengikuti pria tersebut ke dalam mobil. Dari kejauhan, Gan Yeop melihat kejadian itu. Dalam perjalanan, Li Jun teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu, ia pernah diganggu oleh beberapa anak, tetapi seseorang datang menolongnya. Mereka kemudian berjanji untuk saling melindungi. Namun, ketika temannya berhasil bergabung dengan salah satu geng, ia justru meninggalkan Li Jun dan memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Setibanya di sebuah gudang, pria yang membawanya memperkenalkan diri sebagai Jang Ho. Ia sedang mencari murid-murid berbakat dalam pertarungan untuk dijadikan prajurit cadangan. Di dalam gudang, terdapat sebuah mobil mewah dengan kuncinya yang tergeletak di atasnya. Jang Ho menjelaskan bahwa jika Li Jun berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan diterima sebagai prajurit cadangan dan berhak memiliki mobil mewah itu. Namun, Jang Ho tidak sendirian. Ia ditemani oleh 3 alumni SMA yang telah lulus ujian dan kini menjadi prajurit cadangan. Li Jun, yang sudah tidak sabar untuk bertarung, merasa tertantang untuk menguji kekuatannya melawan mereka. Sementara itu, Gamin dan teman-temannya pergi ke perpustakaan untuk mencari Li Jun. Namun, mereka tidak menemukannya. Gamin sempat mengira Li Jun telah menyerah dan melarikan diri. Akan tetapi, saat melihat jawaban dari soal yang dikerjakan Li Jun, ia mulai menduga bahwa Li Jun benar-benar serius ingin bergabung dengan kelompok mereka. Tak lama setelah itu, Gan Yeop datang dan memberitahu Gamin tentang apa yang terjadi pada Li Jun. Di gudang, Li Jun tampak babak belur setelah bertarung melawan Jang Ho. Melihat kondisinya, Jang Ho mulai menyadari bahwa ia mungkin telah salah membawa orang dan Li Jun bukanlah Gamin yang asli. Saat Jang Ho bersiap untuk menyerang Li Jun, tiba-tiba Gamin, Jiwoo, dan Gan Yeop muncul di tempat itu. Gamin, yang membawa hasil jawaban soal yang dikerjakan Li Jun, mengumumkan bahwa Li Jun telah lolos dan resmi menjadi anggota kelompok belajar mereka. Menyadari bahwa Gamin asli telah datang, Jang Ho menantangnya untuk mengikuti ujian ulang agar bisa masuk sebagai prajurit cadangan. Namun, Gamin dengan tegas menolak tantangan tersebut. Sementara itu, Hewon dan Seon memilih pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan, agar Gamin dan teman-temannya tidak mengalami kesulitan dan Li Jun bisa segera diselamatkan. Di sisi lain, Gamin dan teman-temannya berpencar untuk menghadapi lawan masing-masing. Jiwoo dan Gan Yeop bertarung melawan musuh yang seimbang dengan mereka. Sementara Gamin dengan mudah mengalahkan lawannya. Setelah mengalahkan lawannya, Gamin berhadapan langsung dengan Jang Ho. Meski Gamin melancarkan serangan, Jang Ho mampu menangkis pukulannya dan memberikan perlawanan balik yang cukup kuat hingga membuat Gamin terpukul mundur. Namun, ini adalah bagian dari strategi Gamin. Ia sengaja membiarkan dirinya dipukuli agar Jang Ho tidak menginjak Li Jun dan dapat menjauhkannya dari bahaya. Jang Ho terkesan dengan pengorbanan Gamin yang rela diserang demi melindungi anggota kelompoknya.
Namun, ketika mereka mencoba menyerang Jang Ho bersama-sama, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Menurut Jang Ho, Li Jun hanya akan menjadi beban bagi kelompok Gamin dan bahkan bisa menjadi lawannya di masa depan. Namun, Gamin berpikir sebaliknya, baginya, Li Jun bukanlah beban, melainkan seseorang yang bisa berkembang dan menjadi lebih dari sekadar saingan. Dalam situasi genting ini, Gamin memutuskan untuk menggunakan teknik yang dilarang oleh pamannya. Kali ini, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya untuk melawan Jang Ho. Dengan serangan bertubi-tubi, Gamin berhasil membuat Jang Ho tak berdaya. Saat Gamin hendak mengambil kacamatanya, tiba-tiba mobil mewah yang ada di gudang melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Melihat hal itu, Li Jun segera mendorong Gamin agar tidak tertabrak, sementara Gamin dengan sigap menarik Li Jun bersamanya. Mereka terkejut saat menyadari bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seseorang, pemuda misterius di dalam mobil itu lalu mengajak Gamin untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, Gamin menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah belajar bersama dan masuk ke universitas impian mereka. Mendengar jawaban itu, pemuda tersebut tertawa seolah mengejek kemampuan Gamin. Rupanya, pemuda itu juga mengenal Gan Yop dan mulai mengungkit masa lalunya. Hal ini membuat Gan Yop sangat marah. Saat pemuda itu berusaha melarikan diri, Gan Yop langsung mengejarnya. Saat berada di luar kantor polisi, Hewon dan Sion melihat Gan Yop tengah mengejar sebuah mobil. Tak lama kemudian, polisi berhasil menangkap semua orang yang terlibat, termasuk Jang Ho, yang ternyata berasal dari geng Yeonbaek. Detektif yang menangani kasus tersebut mengucapkan terima kasih kepada Gamin dan teman-temannya karena telah membantu meringkus para pelaku. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan kartu namanya kepada Gamin, jika suatu saat mereka membutuhkan bantuannya. Setelah kejadian itu, Gamin segera pulang dengan bus karena ibunya sudah menghubunginya dan memarahinya karena pulang terlalu malam. Rupanya, meskipun Gamin begitu kuat, ia tetap merasa takut kepada ibunya. Di tempat lain, Hanyul, yang ternyata bersama pemuda yang melarikan diri, sedang mengamati data pribadi Gamin dan guru Han Kyung. Ia mengakui kemampuan mereka dan memberikan mereka peringkat bintang 4, yang menandakan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, hubungan pertemanan di antara Gamin dan teman-temannya semakin erat. Mereka bahkan mulai pergi ke sekolah bersama. Namun, kali ini mereka dihentikan oleh Gyujin karena tidak mengenakan jaket sekolah dan diminta untuk pulang. Beruntung, wali kelas mereka datang tepat waktu untuk membela mereka. Mengacu pada peraturan sekolah, Han Kyung menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengenakan jaket sekolah selama musim semi. Gyujin, yang baru mengetahui aturan ini, akhirnya tidak bisa membantah dan membiarkan mereka masuk ke dalam sekolah. Gamin berterima kasih kepada Han Kyung karena telah membantu mereka kali ini. Ia juga menanyakan kondisi gurunya setelah insiden sebelumnya. Han Kyung tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Mendengar hal itu, Li Jun terkejut karena baru mengetahui bahwa Han Kyung adalah guru yang rela ditusuk demi menyelamatkan muridnya. Setelah itu, Han Kyung pergi ke ruang kepala sekolah untuk melaporkan bahwa kelompok belajar mereka telah mencapai jumlah anggota yang ditetapkan. Selain itu, ia juga menyerahkan dokumen terkait kasus Yunwo yang melibatkan Hanyul dan meminta sekolah untuk mengadakan sidang kode etik. Wakil kepala sekolah yang menerima dokumen tersebut tiba-tiba teringat bahwa dulu pernah ada seorang guru yang mengajukan permintaan serupa terhadap Hanyul. Setelah itu, guru Han Kyung memberitahu mereka bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mendapatkan ruang belajar sendiri. Agenda pertama mereka setelah itu adalah melakukan pertemuan dengan kelompok belajar dari sekolah lain, dan untuk itu, mereka akan berangkat ke Seoul. Saat tiba di sana, mereka mengenakan pakaian yang mencolok, sehingga dengan cepat menarik perhatian orang-orang di kota. Tujuan mereka adalah SMA Manil, tempat mereka disambut oleh seorang senior dari perguruan tinggi yang sama dengan Han Kyung, bernama Wuyol. Sementara itu, Han Kyung meminta Jiwoo untuk mengirim pesan kepada Gamin, yang datang terlambat, agar langsung menuju SMA Manil dan bertemu dengan mereka di sana. Wuyol kemudian membawa mereka untuk bertemu dengan kelompok belajar dari SMA Manil. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah elit yang setiap tahunnya berhasil mengirimkan 200 murid ke universitas-universitas ternama di Korea. Saat kedua kelompok belajar bertemu, perbedaan di antara mereka sangat mencolok.
Kelompok belajar dari SMA Manil terlihat seperti murid-murid yang sangat pintar dan serius dalam belajar, dilengkapi dengan peralatan canggih. Ju dan Li Jun mulai merasa tidak nyaman, berpikir bahwa mereka dianggap sebagai murid bodoh di hadapan kelompok tersebut. Di tengah pertemuan, Li Jun mulai penasaran mengapa Gamin belum juga tiba. Ia pun bertanya kepada Jiwoo apakah pesan yang dikirim sudah sesuai dengan instruksi dari Han Kyung. Namun, setelah memeriksa kembali pesan tersebut, Li Jun menyadari bahwa Jiwoo salah mengetik nama sekolah. Alih-alih Manil, Jiwoo menuliskan Manik. Meskipun Jiwoo yakin tidak ada sekolah bernama Manik dan menganggap kesalahannya hanyalah typo, kenyataannya Gamin benar-benar kebingungan. Ia sudah berada di depan sekolah tetapi mendapati bahwa SMA Manik dan SMA Manil ternyata bersebelahan. Karena pesan yang ia terima menyebut Manik, Gamin justru masuk ke sekolah yang salah.